Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-6, materi bilangan pecahan. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah. Ya, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan. Ingat kembali konsep bilangan, ya. Di situ pecahan itu adalah salah satu bagian dari bilangan rasional, ya. Oke, kita lihat indikator yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 3, ya. Yang pertama bentuk-bentuk pecahan, kemudian yang kedua operasi hitung pecahan, yang ketiga konsep pecahan dalam kehidupan. Untuk melihat atau kita untuk menggambarkan pecahan itu seperti apa, pada dasarnya mungkin kita sudah sering kali melakukan hal tersebut, ya. Hal tersebut secara tidak langsung kita sudah membuat yang namanya pecahan, ya. Seperti ilustrasi berikut ini ada jeruk, ya. Kita mau makan jeruk. Dari jeruk itu kita bagi menjadi 2, kita belah menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian dari bagian tadi kita bagi 2 lagi, ya. Kita bagi 2 lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, maka yang jeruk yang tadinya utuh kemudian kita bagi 2, maka itu namanya setengah, atau kita tuliskan dalam bentuk pecahan itu adalah 1/2. Kemudian dari 1/2 tadi, dari jeruk yang setengah tadi kita bagi 2, satu bagian dari jeruk itu adalah 1/4, ya. 1/4. Kenapa 1/4? Karena dia yang tadinya utuh 1 menjadi 4 bagian jeruk. Nah, maka ditulis dengan 1/4. Itu notasi untuk pecahan. Nah, apa itu pecahan? Pecahan itu dalam ensiklopedia matematika adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Nah, itu adalah pecahan. Kemudian pada bilangan pecahan, ya, yang notasinya A/B, A dan B itu adalah bilangan bulat. Dengan B tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena bilangan bulat yang dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, A ini disebut pembilang dan B itu disebut penyebut, ya. A-nya pembilang, B-nya penyebut. Kita lanjut. Jadi, konsep pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan, ya. Yang jeruk tadi itu yang tadinya utuh kemudian dipecah-pecah atau dibelah-belah, maka satu bagian itu tidak lain adalah bagian dari keseluruhan. Nah, bagian dari keseluruhan itu maka bisa dibuat menjadi pecahan. Nah, kemudian konsep pecahan yang kedua adalah pembagian. Jadi pada dasarnya kalau kita membagi 2 bilangan bulat, misal 2 dengan 5. 2 bagi 5, kita juga bisa notasikan dia dalam bentuk pecahan 2/5. Ya. Kemudian konsep lain dari pecahan adalah perbandingan. Jadi kalau misalkan kita mau menyatakan umur, misal umur anak dan ayah, ya, umur anak dan ayah berapa banding berapa, misal 1/5 misalkan. Jadi notasi itu kita tuliskan dalam bentuk 1/5. Ataukah misalkan skala peta. Skala peta 1/1 juta. Maka dituliskan dalam bentuk pecahan 1/1 juta. Ya. Jadi seperti itu konsep pecahan. Oke, kita lanjut. Ya, kita perlu kenal yang namanya bentuk-bentuk pecahan. Pertama ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran. Ada pecahan desimal, persen, per mil, dan pecahan senilai. Kalau pecahan biasa ya bentuknya A/B. Kemudian kalau pecahan campuran dia melibatkan bilangan bulat dan pecahan.
Seperti contohnya ini 1/3. Ini namanya pecahan campuran. Pecahan desimal itu melibatkan ditandai dengan tanda koma, ya, ditandai dengan tanda koma, memisahkan bilangan dengan tanda koma. Kemudian persen, kalau persen dia itu per 100, per mil per 1000. Notasinya seperti ini ya, contoh 25% itu adalah persen. Jadi 25% itu bisa juga dituliskan dalam bentuk pecahan 25/100. Per mil, 25 per mil artinya 25/1000. Seperti itu ya. Kemudian pecahan senilai. Kita lihat pecahan senilai. Di sini saya ilustrasikan untuk pecahan senilai agar kalian mudah memahami bahwa pecahan ini ternyata senilai atau sama besarnya, ya, atau sama besarnya. Ini kita perhatikan, ini ada satu bagian, ya, ini ada satu daerah, ya, ini satu daerah yang full, ini namanya satu daerah itu kita bagi 3, jadi bagian warna biru ini sepertiga, ya, satu bagian dari 3 keseluruhan. Kemudian yang dari tadinya sepertiga kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, maka satu bagian ini namanya 1/6, ya, namanya 1/6 karena kita sudah membagi yang satu utuh ini menjadi 6. Ya, yang sepertiga dibagi 2 menjadi 1/6. Kemudian kita bagi lagi yang 1/6 ini, kita bagi 2 lagi, maka satu bagian ini menjadi 1/12. Ya, jadi totalnya ini kan ada 12. Jadi satu daerah ini mewakili 1/12. Oke, sekarang untuk melihat bagaimana dikatakan pecahan senilai, jika besar daerahnya sama. Contoh, 1/3 ini yang warna biru ini sama dengan 2/6, ya, sama dengan 2/6. Ini sama besarnya dengan 1/3 kan? Nah, kemudian yang 1/12 ini ada 4, berarti 4/12 sama besarnya dengan sama besar daerahnya dengan 1/3. Nah, jadi itu yang dikatakan senilai. 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 4/12. Untuk yang sebelah ini ada 1, kemudian kita bagi 2 sama besar, jadi satu daerah ini namanya 1/2. 1/2 kita bagi 2 lagi, 1/4, ya, karena ini ada 4 bagian, kemudian kita bagi 2 lagi, ini 1/8. Satu daerah ini adalah 1/8. Nah, dari sini kita bisa melihat 1/2 itu senilai atau sama besarnya dengan 2/4, sama besarnya juga dengan 4/8, ya, sama besarnya juga dengan 4/8. Nah, jadi dikatakan pecahan senilai, ya, untuk sebarang pecahan yang senilai dapat diperoleh dari dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan ini dengan bilangan tidak nol, ya, kita mengalihkan dengan bilangan tidak nol yang sama, ya, jadi harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, jadi konsep pecahan senilai jika ada A per B, ketika A per B itu dikalikan dengan suatu nilai, maka untuk pecahan dan untuk pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan suatu bilangan yang sama, maka KA per KB itu akan senilai dengan A per B. Jadi seperti itu untuk melihat pecahan senilai. Kemudian kita lihat lagi bagaimana menyederhanakan pecahan. Nah, untuk aturan pecahan senilai tadi yang kita bahas sebelumnya, nah, untuk menyederhanakan pecahan itu kita bisa lihat dari situ. Pecahan dikatakan dalam bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak lagi memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Ya, artinya apa? Jadi dikatakan bilangan itu, pecahan itu sudah paling sederhana jika antara pembilang atau penyebut sudah terdapat bilangan prima. Ya, saya ulang, jika di antara pembilang dan penyebut setelah kita sederhanakan sudah terindikasi bahwa itu adalah bilangan prima, maka sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Itu merupakan pecahan yang sudah paling sederhana. Seperti ini, 9/12. Kalau kita bagi 3, ya, kedua pembilang dan penyebut kita bagi 3, hasilnya 3/4, masih bisakah disederhanakan?
kita identifikasi dengan melihat apakah ada di antara pembilang dan penyebut merupakan bilangan prima, yaitu 3/4. Jadi saya ulang, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi yang bilangan itu tidak ada lagi yang bisa kita bagi dengan bilangan yang lain kecuali satu atau dirinya sendiri. Nah, maka kita sudah stop sampai situ. Itulah pecahan yang paling sederhana. Oke, kita lanjut menyamakan penyebut. Ada kalanya kita diberikan dua pecahan, ya. Jadi kalau kita mau samakan penyebut untuk menyamakan penyebut dari dua buah pecahan, ya. Untuk menyamakan penyebut dari dua buah pecahan, di sini dicoba untuk ilustrasikan antara 1/4 dengan 1/6 untuk dibagi daerah yang 1/4 ini, ya, daerah yang 1/4 ini dibagi, dia membaginya sebanyak dengan dia membagi di 1/6. Jadi terlihat di sini bahwa kalau 1/4 kita bagi kita bagi 3, ya, kita bagi 3 dapat 1/12, ya, dapat 1/12 karena 1/4 ini tadi kita bagi 3, maka di sini 1/12, ya, 1/12. Jadi ini ada banyaknya 12 daerah, ya, ada 12 daerah dan satu bagian ini dinyatakan 1/12. Kemudian yang di bawah juga dinyatakan kita bagi juga menjadi dia di sini 1/6 menjadi 2/12. Jadi kita bagi dia yang tadinya 1/6 menjadi 2/12. Ya, artinya kita membuat untuk menyamakan penyebutnya kita cari untuk di penyebut itu antara 4 dan 6 ternyata yang bisa adalah 12 bagian, ya. Ketemunya 12 bagian. Ternyata itu adalah cara untuk melihat dengan bisa juga dengan menggunakan KPK, ya, dengan hanya melihat penyebut dari pecahan tersebut dengan mencari KPK-nya maka langsung akan diperoleh bahwa penyebut yang bisa untuk yang sama adalah 12. Berarti 1/4 untuk menjadi 12 itu adalah 3/12. Jadi 1/4 senilai dia tadi dengan 3/12. Kalau 1/6 senilai dia dengan 2/12. Ya. Jadi menyamakan penyebut ini akan diperlukan untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan membandingkan pecahan. Ini biasa juga didapatkan di SD, pembelajaran SD. Kita mau membandingkan pecahan ini di antara dua buah pecahan apakah paling besar atau paling kecil atau kecil sama dengan atau besar sama dengan, ya. Kita lihat di sini contoh 3/4 berbanding 5/7. Jadi yang mana lebih besar, apakah 3/4 atau 5/7? Kalau kita melihat di sini antara 3/4 dan 5/7, kalau kita mau ilustrasikan ke dalam gambar, boleh, ya, ke dalam gambar seperti ini. Kita mengilustrasikan tadi 3/4, berarti yang ini, ya. Ini daerah 3/4. Daerah orange ini. Kemudian 5/7 yang ini. Kalau kalian melihat yang lebih panjang yang mana? Yang lebih panjang itu daerah 3/4. Daerah 5/7 yang paling ini agak pendek dia daripada yang 3/4. Maka untuk tanda yang tepat adalah 3/4 lebih besar dari 5/7. 3/4 lebih besar dari 5/7. Jadi membandingkan pecahan juga kita bisa lakukan dengan pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Karena KPK dari 4 dan 7, kita bisa lakukan cari KPK dari 4 dan 7. Yaitu seperti ini, 3/4 kali 3 kali 7, 21. Ya, jadi kita
sama-sama ini penyebut 28 ya. Jadi ini 21 per 28, 5 per 7 sama dengan kalau kita kali 4 ke pembilang dan penyebut maka diperoleh 20 per 28. Dari sini kita bisa langsung melihat bahwa 21 lebih besar daripada 20. Maka 3 per 4 ini tidak lain lebih besar daripada 5 per 7. Kita lanjut, jadi intinya apa? Konsep untuk membandingkan di antara dua buah pecahan itu jika lebih kecil, untuk lebih kecil, kalau kita bisa identifikasi dengan A kali D lebih kecil dari B kali C. Kalau ini A kali D kita sudah lihat hasilnya B dengan B kali C, kita bandingkan, oh ternyata dia lebih kecil, maka tandanya di sini juga lebih kecil. Nah, kalau dia lebih besar, maka tandanya juga di sini dia lebih besar. Coba lihat ini 3 kali 7, 21, 5 kali 4, 20. Mana besar, 21 atau 20? Yang besar adalah 21. Berarti tanda ini yang digunakan, tanda lebih besar. Itu konsep untuk membandingkan dua buah pecahan ya. Oke. Kita masuk pada operasi hitung pecahan ya. Untuk penjumlahan pecahan, kalau ini misal sepertiga, ini kan menyatakan daerah sepertiga ya. Sepertiga ditambah sepertiga adalah 2/3. Nah, kemudian kalau untuk bagaimana kita mau menjumlahkan kalau yang berbeda penyebutnya. Nah, kalau untuk yang berbeda penyebutnya, ini saya mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana menjumlahkannya. Ini sepertiga, ini ada bagian, ini sepertiga ya. Jadi taruhlah kita bagi dia ke 3 bagian secara vertikal, secara horizontal, ya, secara horizontal di sini. Bagian yang diarsir warna putih ini, bagian yang terarsir warna putih ini menyatakan 1/3. Kemudian daerah, perhatikan daerah ini. Daerah ini saya bagi 4 secara vertikal, ya, secara vertikal saya bagi 4 dengan memperhatikan ini besarnya sama ya, ini bentuknya sama. Jadi ini menyatakan 3/4. Nah, kalau mau kita jumlahkan, jadi kita himpit ya. Jadi kita himpit menjadi daerah, ketemu ini daerah putih, ini tadi yang terarsir putih dan ini yang terarsir hijau semuanya. Jadi untuk melihat kalau untuk penjumlahan, lihat ada berapa banyak arsiran pada daerah tersebut. Nah, di sini ada 2 arsiran karena ditimpa oleh arsiran hijau dan arsiran putih. Jadi 2. Kemudian di sini hanya arsiran hijau ya, karena di sini tidak ada arsiran putih. 3, 4, di sini juga 2 ya. 5, 6, ini kan daerah arsiran putih. Ini semua daerah arsiran hijau. Berarti yang daerah sini ini 2 kali ditempa arsiran. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 arsiran yang ada pada daerah ini. Maka kita bisa menghitung bahwa sepertiga tambah 3/4 itu sama dengan 13/12 ya. 13/12. Jadi seperti itu. Kemudian jadi konsep penjumlahan pecahan itu untuk menjumlahkan dua pecahan A per B dan C per D, ya, kita bisa menggunakan ini A dikali D, ya, kali silang A kali D tambah B kali C per B kali D, ya. Jadi ini yang bisa cara cepat ya, istilahnya konsep dari penjumlahan pecahan ini. Jadi A kali D ditambah B kali C per B kali D. Bisa juga kalian langsung dengan menggunakan mencari untuk penyebut yang sama adalah dengan melihat KPK-nya. Jadi intinya penjumlahan itu kalau berbeda penyebutnya, samakan dulu penyebutnya ya, samakan dulu penyebutnya. Begitu juga pada pengurangan. Nah, kalau untuk pengurangan ini 2/3 kurang 1/3, yang daerah 2/3 kalau kita mau hilangkan 1/3 maka akan menjadi 1/3 bagian untuk ilustrasinya. Kemudian kalau kita mau mengurangkan 3/4 dikurang 1/3, ya, ini daerah 3/4 ya. Ini daerah 3/4, saya ilustrasikan. Kemudian saya lipat, taruhlah ini kertas sebenarnya ya. Kalau kertas ada kertas panjang.
ya. Ada kertas, kalian lipat. Ada kertas, kalian lipat ya. Ini kertas, kalian lipat menjadi 4 bagian yang sama besar secara vertikal ya, secara vertikal 4. Kemudian dengan kertas yang sama kalian melipat lagi menjadi 3 bagian untuk melihat daerah sepertiga ya. Jadi ini saya ilustrasikan seperti ini. Jadi sepertiga ini warna arsiran putih, kalau yang 3/4 yang arsiran hijau ya. Jadi kalau di pengurangan, kalau ini kita gabungkan kan akan terdapat 12 kotak ya, akan terdapat 12 kotak. Akan terdapat 12 kotak. Kemudian di sini kan ini kita gabungkan ya, yang vertikal dengan horizontal ini kita gabungkan. Ini ternyata akan terdapat 12 kotak. Kemudian ini kan arsiran putih sebenarnya ditimpa oleh arsiran hijau ya, untuk di sini ditimpa oleh arsiran hijau. Nah, untuk pengurangan yang dia tidak kalau untuk pengurangan di sini dia yang tidak memiliki pasangan ya, tidak memiliki pasangan arsiran. Di sini ada hijau putih ya, karena di sini kan putih, arsiran putih ditimpa arsiran hijau. Ini juga ditimpa hijau dengan putih. Ini juga hijau dan putih. Putih dan hijau. Berarti yang tersisa yang tidak mempunyai pasangan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil dari 3/4 dikurang 1/3 itu adalah 5/12. 5/12. Jadi seperti itu untuk mengilustrasikan. Maka konsep dari pengurangan pecahan, kalau kita mau mengurangkan dua buah pecahan, maka samakan dulu penyebutnya. Sama caranya dengan yang tadi untuk penjumlahan, kali silang A kali D dikurang B kali C. Ya. Jadi AD kali D dikurang B kali C per B kali D. Jadi seperti itu untuk konsep pengurangan pecahan. Kita masuk di perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan 4/5 dikali 2/3 sama dengan, ini saya coba ilustrasikan. 4/5 ini, yang daerah di arsir putih ini adalah daerah 4/5. Kemudian 2/3 ini, daerah yang di arsir biru, 2/3. Kemudian kalau kita ingin mengalihkan 4/5 dengan 2/3, berarti kalau kita timpa ini hijau dengan biru, ya, maka di sini akan terlihat bahwa daerah yang tertimpa arsiran itulah yang menjadi daerah hasil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 daerah yang full arsiran putih dan biru. Maka hasil dari 4/5 dikali 2/3 itu adalah 8/15. Nah, ternyata untuk konsep perkalian pecahan bisa langsung dilihat A per B. Untuk mengalihkan dua buah pecahan, tinggal langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebutnya. Jadi A kali C per B kali D. Itu untuk konsep perkalian pecahan. Kemudian kita masuk pada pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan, kita bisa lihat sepertiga dibagi 4/5. Ini contohnya. Yang ini menyatakan daerah 1/3, ini daerah menyatakan 4/5. Jadi selalu seperti itu ya, vertikal dengan horizontal. Nah, kalau 1/3, kalau ini kita gabungkan, ya, kalau ini kita gabungkan, maka daerah yang diarsir biru ini ada sebanyak 5. Ya, daerah yang diarsir ini akan menjadi 5 bagian. Karena sudah ditimpa dengan ini, ya. Bagian dari 4/5 yang sudah dibagi 5. Kemudian untuk yang di bawah ini, untuk yang menjadi penyebut ini, yang ini terarsir putih, ya, ini yang terarsir putih, ini yang diambil semuanya, maka akan menjadi 12 bagian. Ya, ini 1, 2, 3 sampai 12. Maka di sini penyebutnya adalah 12, pembilangnya adalah 5. Ya, ini saya coba untuk ilustrasi dari pembagian ini. Nah, jadi konsepnya adalah A per B kalau dibagi dengan C per D itu sama dengan A per B dikali. Ini dibalik yang tadinya C per D menjadi D per C.
yang operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Jadi seperti itu untuk pembagian pecahan, atau kalian bisa lihat di sini kalau 1/3/4/5 cukup mengalihkan ujung dengan ujung, itu akan menjadi pembilangnya. Tengah kali tengah ini itu yang akan menjadi penyebutnya. Jadi 1 kali 5, 5, tengah kali tengah 3 kali 4, 12. Jadi hasilnya adalah 5/12. Oke, kita lihat lagi untuk bagaimana masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait pecahan. Adik memakan 1/2 bagian roti, ya. Karena masih lapar, adik meminta lagi kepada ibu. Ibu memberi lagi 1/4 bagian roti. Berapa bagian roti yang dimakan adik? Nah, kita bisa lihat ilustrasi ini. Ini ada rotinya. Rotinya yang tadi dimakan adalah setengahnya, ya. Kemudian dia minta lagi 1/4. Dikasih lagi sama ibu 1/4. Maka berapa bagian yang dimakan sama adik? Adalah 1/2 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Jadi total bagian roti yang dimakan oleh adik adalah 3/4. Jadi saya rasa seperti itu, akan ada banyak permasalahan soal-soal cerita terkait pecahan. Intinya adalah kalian harus bisa melihat apakah di dalam pecahan, di dalam soal cerita tersebut operasi yang dibutuhkan apa, penjumlahankah, pengurangankah, perkalian atau pembagian. Ingat bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan harus sama penyebutnya, kalau perkalian dan pembagian tidak perlu sama penyebutnya, boleh langsung dioperasikan. Dengan memperhatikan tadi konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi seperti itu untuk materi kita di pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.